Dan hakikat kehidupan itu di dalam hati, bukan di fisik. Oleh sebab itu dikatakan, Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannati." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, Nabi tidak mengatakan kama. Kama itu seperti. Man ahya sunnati faqad, pakai tahqiq. Tahqiq bukan tamsil. Kalau kama itu artinya seperti. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku seperti dia menghidupkan aku. Tapi tidak pakai redaksi ini. Nabi katakan apa? Man ahya sunnati faqad, pasti, sungguh, ahyani, dia hidupkan aku, kata Nabi Muhammad. Dia hidupkan aku. Makna hidupkan aku di sini, hidup dalam hati. Kalau Nabi sudah hidup dalam hati kita, maka Nabi itu akan menampakkan dirinya di hadapan kita, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lewat mimpi. Lewat mimpi. Sebagian lainnya dalam keadaan sadar, ya qazah, mengatakan, ini khurafat. Sahabat tidak pernah mengalami. Siapa bilang sahabat tidak pernah mengalami? Banyak sahabat yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Banyak. Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Beliau meriwayatkan satu riwayat, ada sekumpulan sahabat pergi jihad fisabilillah. Kemudian terjadi peperangan dengan musuh. Di saat terjadi peperangan, ada seorang sahabat, ini berbeda dengan yang lainnya. Dia bukannya sibuk berperang, tapi dia sibuk naik di atas satu bukit. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sahabat yang lain memperhatikan itu. Ini kenapa nih sahabat kita yang satu tidak ikut perang, hanya naik ke bukit, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Singkat daripada kisah, selesai peperangan, mereka bertanya kepada sahabat tersebut, "Ya fulan, kenapa tadi kami melihat engkau tidak sibuk dalam peperangan, tapi kami lihat engkau sibuk naik ke atas bukit itu. Naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun." Apa kata sahabat tersebut? Dia katakan apa? Di atas bukit tadi itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya naik untuk bersalaman, cium tangan, saya turun lagi, saya naik lagi. Dan Nabi mendoakan agar kita menang. Alhamdulillah, dengan doa Nabi Muhammad kita menang peperangan ini. Ini sahabat menyaksikan hal tersebut. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahyani." Orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia menghidupkan aku. "Wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan aku, dia akan menemani diriku di dalam surga, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah Nabi itu kita hidupkan, kita amalkan. Nanti naik kelas. Setiap perbuatan kita renungkan, kita imajinasikan bahwa ini Nabi lakukan seperti ini. Seakan-akan Nabi hidup dalam rumah kita. Cara makan tangan kanan, oh Nabi Muhammad menggunakan tangan kanan ketika makan. Oh berkata begini, cara berkatanya Nabi Muhammad. Oh cara berjalan Nabi Muhammad seperti ini. Seluruh perbuatan kita selalu kaitkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad hidup dalam hati kita. Kalau Nabi Muhammad hidup dalam hati kita, tidak mungkin dia tidak melihat Nabi, minimal dalam mimpinya dia bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Sayyidina Anas bin Malik mengajarkan hal tersebut. Dia punya murid Thabit Al-Bunani. Ini belajar kepada Anas bin Malik kurang lebih puluhan tahun. Ada riwayat mengatakan 20 tahun, riwayat yang lain mengatakan 40 tahun. Belajar kepada Anas bin Malik. Thabit Al-Bunani dikatakan oleh Imam Zahabi termasuk seorang tabi'in yang paling ahli ibadah. Ini salah satu muridnya, Sayyidina Anas
bin Malik. Salah satu tabi'in yang termasuk golongan ahli ibadah. Bisa dibayangkan? Beliau setiap hari khatam Al-Quran 1 kali. Setiap hari. Kemudian puasanya seumur hidup. Dahr. Sauma dahr. Setiap hari puasa. Kecuali hari-hari yang dilarang. Kemudian sholat tahajud 40 tahun tidak pernah ditinggal. 40 tahun. Beliau katakan, kabattu sholata isrina sanatan wa tana'amtu biha isrina sanatan. Saya susah payah melaksanakan sholat. Maknanya bukan sholat wajib. Sholat wajib gak dihitung. Itu sudah pasti dilakukan. Maknanya susah payah sholat-sholat sunnah. Kabattu isrina sanatan. Kabattu sholata isrina sanatan. Saya bercapek-capek di dalam melaksanakan sholat sunnah selama 20 tahun. Wa tana'amtu biha isrina sanatan. Kemudian 20 tahun berikutnya saya merasakan kenikmatan di dalam sholat. Jadi sholat ini jangan ditinggal.